Roy Suryo dan pihak UNJ sudah mulai kebingungan, diharuskan untuk menjawab nanti di persidangan di PT UN terkait bagaimana kok bisa ya seorang yang sudah harusnya drop out tetapi diloloskan untuk memperoleh gelar doktor. Bagaimana perbincangan dalam sebuah podcast? Mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya. Kali ini masih dengan saya Yakub Muhammad dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Dr. Richard ya. Beliau adalah alumnus daripada UNJ dan beliau juga salah satu yang melaporkan Roy Suryo. Betul Bapak? Betul, betul. Bagaimana Sehat, sehat, kabarnya Pak Dokter hari ini? sehat, 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 sehat. Oh, lagi di Bang, mana Bapak? ya gimana? Lagi di mana? Lagi di sebuah kota pinggiran Jakarta ya. Di Wah, luar biasa. Baik, Bapak, dekat karena bandara. ini yang ditunggu-tunggu oleh publik bahwa kita dengar dari sebuah informasi yang Bapak sampaikan di dalam channelnya. Apa itu, Bapak? Panggung ijazah. Panggung ijazah teman-teman yang penasaran langsung saja masuk dalam channelnya Bapak Dokter ini. Eh, Teman-teman, bahwa ada hal yang menarik di dalam apa yang telah disampaikannya. Ternyata kemarin saya mendengar itu ada sebuah follow up tindak lanjut daripada ketika misalkan UNJ telah meluluskan saudara Roy Suryo ini dan kemudian telah memberikan ijazahnya, doktoralnya dan sebagainya, tapi satu sisi kemudian di masa studinya itu adalah terkena pidana tetapi diloloskan kira-kira. Nah, ini kemudian diuji lah oleh teman-teman alumni seperti Pak Doktor dan Bang Bill ya. Dan hari ini kemudian ada sebuah jadwal persidangan di salah satu PT UN. Apakah itu benar, Bapak? Mohon diceritakan, Bapak. Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau soal alumni itu banyak ya. Sebetulnya mereka juga menyampaikan dukungan. Eh, tetapi ada juga yang masih ragu-ragu ya untuk Hmm. menunjukkan wajahnya ya, karena kan Hmm. memang takut misalnya dibawa ke ranah politis, Ya. karena ada yang pejabat juga ya, maksudnya sebagai pejabat, ada Hmm. juga yang teman-teman yang masih, ada teman-teman yang masih apa ya, belum selesai, masih Hmm. ujian ya, masih disertasinya ya, jadi belum bersuara, jadi Hmm. memang dukungan, tetapi pada satu waktu nanti pasti akan bersuara juga ya. Itu Sebentar. disampaikan mereka. Teman-teman yang belum berani bersuara itu apa, Bapak? Orang yang telah melaporkan juga ataukah orang yang punya pengalaman yang sama? Ada pengalaman yang sama, ada yang melaporkan juga, Wow. tetapi ke Dikti langsung ya. Ke Dikti ada yang melaporkan ke Dikti ya, tetapi tidak mengatakan ya. Kan Oh, Dikti itu ada platform untuk melapor, tetapi bersifat rahasia, tidak ya. boleh dipublik. Enggak, ya. Hmm. Boleh, boleh. Boleh namanya tidak untuk disampaikan, ya. Ada itu di platform Inspektorat Dikti ya. Oh. Karena menjaga siapa pelapornya, untuk Hmm. menjaga pelapor. Hmm. Ada. Kemudian ada juga teman-teman yang belum berani bersuara karena memang eh, politis lah ya. Oke. Karena politis. Ada yang sedang kuliah juga, bukan sedang kuliah, masih belum lulus karena masih Hmm. dalam tahap proses disertasi. Kan Oke. 7 tahun, ya. Nah, saya memang sudah lebih cepat ya, Hmm. kebetulan lebih paling cepat gitu ya dari Hmm. teman-teman. Jadi teman saya juga masih banyak. Nah, jadi mereka belum bersuara, tetapi tahu ya, paham ini dan memberi dukungan. Oke. Satu waktu juga nanti akan didukung kalau memang ada permasalahan yang perlu dukungan mereka besar ya. Hmm. Nah, itu katanya nanti. Karena memang ini sudah sedang dalam tahapan yang eh, dalam koridor ya kita ya, melakukannya semua dalam koridor yang tepat ya. Ya. Kita ikut dalam prosedur, bukan teriak-teriak kayak apa ya,
Kita hanya menyampaikan Ya. informasi, ya, bahwa prosedur itu sudah berjalan nih. Kalau kita lihat nih, kilas balik sedikit ya, Bang Yaya ya. 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 Kalau kita ingat tahun 2022, saya lupa bulannya itu, Mas Roy Suryo ini sudah dipidana ya. Ya. Nah, dipidana masuk ke rutan kalau nggak salah ya, ke Hmm. rutan. Kemudian 2023 bulan Mei, Mas Roy Suryo ini bebas dan bertepatan ya, saat itu inkrah dari Mahkamah Agung. Kan beliau ini apa sih namanya, kasasi ya, Oh ya, kasasi ke kasasi ingkrah. Mahkamah. Nah, inkrah. Jadi dan bertepatan pula masa tahanannya selesai ya, Ya. menyelesaikan masa tahanan. Jadi kemudian di Mei 2023 itu kan otomatis dia mengikuti kuliah lagi nih, kan gitu ya. Hmm. Ya, sampai katanya ini 2024 itu lulus, ya kan? Padahal di 2023 Mei itulah ketika dia inkrah dari Mahkamah Agung ya, Ya. kasasinya maka sudah diwajibkan drop out seharusnya Oke. ya, berdasarkan Rektor nomor 5 tahun 2022. Oke. Nah, kemudian sebenarnya secara jujur kami katakan, ini bisik-bisik ini sudah panas sebenarnya di kampus pada saat itu, ya. Ya. Dan ketika itu pula saya tidak terlalu lama karena saya lulus 2023, Ya. ya, bulan Februari. Jadi panas itu hanya saya mendengar-dengar saja, gitu ya. Teman-teman sudah panas, kok bisa ada yang gini, kan begitu ya. Ya. Nah, saya jujur saja tidak bisa mengatakan benar dan salah. Kenapa? Belum ada buktinya dia lulus waktu itu. Ya. Ngapa urusin orang, kan begitu, Bang Yahya. Karena kita lihat dampak daripada, saya nggak bilang langsung apa ya, sengaja atau tidak sengajanya Mas Roy ini apa rame-rame di televisi, tetapi dampaknya secara tidak langsung ya, itu terjadi pembelahan anak bangsa, ya, pembelahan. Ada jadi dua kubu seperti itulah ya jadinya. Nah, ini kan saya juga nggak suka begitu ya. Nah, sampai kapan? Nah, ketika Mas Roy ini menunjukkan surat keterangan lulusnya dan meminta kepada semua orang untuk siapa saja bisa menguji ya, itu di televisi besar ya, Kompas, TV, Iris dan sebagainya ya. Siapa saja akan menguji. Berhak dong, Bang Yahya, saya menguji kan? Iya, siap. Ya kan? Betul. Ya sudah, kita uji, tetapi dengan cara-cara yang terdidik. Kita nggak geradak geruduk langsung ada simpulan ini palsu ini asli, nggak ada gitu ya. Kita cek ya bertahap, karena memang pada backgroundnya dasarnya saya sudah memahami ada fenomena ini dulu. Di 2023 sudah ramai sebenarnya. Tapi di kalangan terbatas ya, di kalangan terbatas mahasiswa yang di situ saja. Nah, kemudian ini kita lakukan pemeriksaan dan saya harus punya teman nih, takutnya saya salah melihat, salah ini. Saya mengajak nih Bang Bill yang merupakan ya salah satu yang pernah menjadi tenaga pengajar juga ya, pasti memahami nih. Nah, saya ajak Bang Bill ya, Bang Bill. Jadi bukan Bang Bill merekrut saya, itu hoax besar ya, nggak ada. Belum tentu juga YouTuber Nusantara menerima saya sebagai anggota. Belum tentu juga. Nah, jadi ini orang kan hoax lah itu semua. Iya. Saya berterima kasih Bang Bill mau ikut serta dalam penelitian saya ini. Nah, setelah kami teliti, ternyata banyak keraguan ini atau keganjilan ya, secara data dan fakta. Nah, itulah kita rame-rame untuk ke sana. Sebelum itu kami bersurat dulu nih
Bang Bill bersurat, saya bersurat ya, saya bersurat ke UNJ ya. Mm-mm. Nah, karena sudah batas waktu dan ada waktu untuk di apa namanya diajak apa itu namanya apa audiensi ya. Ya. Nah, kan tanggal 13 Juli ya itu kita audiensi ke sana dan mengajak teman-teman ya supaya kalau audiensi itu kan namanya forum group discussion group kan, Mm-mm. artinya harus ada beberapa. Kalau saya dengan Bang Bill saja ya kurang kurang elok kalau dikatakan grup, maka diajaklah teman-teman seperti Bang Yahya, Bang apa satu lagi itu Eh, Bang Heng iya, Hengki. dan lain-lain. Nah, dan di sana memang terjadi forum group discussion. Artinya discussion di sana mereka diwakili, rektorat itu kan diwakili oleh pihak yang berkompeten ya, Mm. berkompeten jadi otoritas rektorat saat itu. Karena di sana ada wakil rektor satu, ada humas, ada sekretaris jenderalnya, sekretaris universitas ya, ada direktur akademik, ada direktur kemahasiswaan, dan ada direktur pasca sarjana. Mm-mm. Jadi mewakili semua lengkap ya, lengkap. Dan disitulah sudah kita bahas semua, seperti yang di video-videonya Bang Yahya juga sudah kita bahas ya. Ya. Nah, kan temuan-temuan kita ini kita sampaikan, kita rekomendasikan kepada pihak UNJ dan belum ada jawaban hingga hari ini ya. Kemudian kita rekomendasikan ke Dikti ya untuk ditindaklanjuti hasil temuan kita ini. Ya. Jadi setelah itu ternyata Mas Roy Suryo ini mungkin aktif ya, apa reaktifnya luar biasa ya. Nah, biasanya ini tanda kutip nih, tanda kutip Bang ya. Biasanya katanya kan kalau seseorang sedang terbuka rahasia-rahasia seseorang tersebut ya, ini biasanya akan reaktif untuk menutupi ya. Heeh. Kan biasanya ya. Itu sifat manusia ya. Nah, apakah Misal ini nih, apakah ini artinya ada sebuah rahasia yang terbongkar? nah, tanda kutip itu mungkin ya. Ini kan apa apa ya? Kebiasaan manusia. Kita nggak menuduh Bang apa Mas Roy Suryo ya, Hmm. nggak menuduh dia begitu. Kebiasaan manusia. Kan Hmm. pandangan kita begitu ya. Hmm. Kalau ada orang-orang yang rahasia yang terbongkar ya reaktif untuk menutupi. Nah, Oke. kebetulan ini kebetulan aja nih. Apakah benar ini filosofi dari sebuah psikologi tadi? Seseorang reaktif untuk menutupi rahasianya ketika terbuka. Apakah benar? Nggak tahu kita ini ya. Kalau saya pandang, lihat fenomenanya tiba-tiba Mas Roy Suryo itu di tanggal 15 Juli, ketika kita kan sekarang 13 Juli, 15 Juli geradak geruduk membawa rekam Hmm. video ya, padahal Hmm. kita tidak Hmm. diizinkan membuat video, tapi diizinkan rekaman suara ya. Ya. Nah kita kan nggak diizinkan suara doang ya. Nah ini Ya. bawa video. Ya biarin lah, padahal itu tidak fair lah ya. Kita dilarang, tapi kita paling tidak rekaman suara ada ya. Nah, membuat video bagaimana geradak geruduk ke sana ke sini, tanda tangan ini, baru membuat dokumen-dokumen, menyelesaikan Oke. dokumen-dokumen. Yang kami jujur, dokumen-dokumen seperti itu dilakukan sebelum ujian terbuka dan lama sekali, Hmm. ya bisa 1 bulan proses itu. Hmm. Ya, tanda tangan ini, tanda tangan itu, dan itu dilakukan seharusnya sebelum ujian terbuka, Ya. sebelum promosi. Nah, oke lah, kita nggak tahu apa akan ada perlakuan khusus, ya silahkan lah itu. Kita nggak menuduh macam-macam ya, biasanya, kan kami katakan biasanya ya. Nah, geradak geruduk ke sana, tiba-tiba bisa mendapatkan, memang kan sesuai dengan pernyataan wakil rektor itu, ijazah masih ditahan sebelum selesai administrasi ya. Akhirnya didapatlah ini diperoleh ya. Dan kita tidak mempermasalahkan ijazah itu asli atau palsu, bukan ya. Tetapi prosedurnya ini yang kita pertanyakan, yang tadi di awal sudah saya sampaikan di 2023 ya. Ya. Mei itu harusnya drop. Setelah itu kan dengan panik juga kelihatan ya. Ini mata saya ya, pandangan saya fenomena. Kalau orang berbeda pandangannya ya silahkan ya. Ini pandangan saya, akhirnya mengucapkan kata-kata itu kurang elok ya, Hmm. menuduh
macam-macam lah. Akhirnya kita lihat ya Bang Bill ya itu melaporkan ke polisi ya, bikin LP terkait apa ya kalau nggak salah itu pencemaran nama baik ya, Ya, Bang Yahya. betul. Nah, saya juga karena saya dikata-katain seperti di gambar bajunya itu, nama saya disebut loh sama Bang Ya, Bill, jelas itu. disebut itu memang. Disebut, itu semua orang bisa dengar, bisa lihat, bisa tonton, bisa simak ya. Disebut seperti gambar, mohon maaf ya, hewan lah ya. Nah, jadi kita laporkan. Nah, sampai sekarang laporan kita kan lagi diproses. Kalau yang Bang Bil kan sudah diproses ya. Sudah BAP. Sudah BAP ya. Nah, kemudian ini kan berlanjut, masyarakat kan menonton ini semua, bukan kita aja kan gitu. Betul. Mengetahui marah. Nah, adalah salah satu ya, salah satu ini banyak sebenarnya. Nanti kita buka satu-satu, Bang ya. Salah satu itu dari Perkomhan ya. Perkomhan ya. Minta izin ada, saya nggak tahu dari mana dapat kontak saya juga ya. Minta izin ini mau di PTWN kan. Oh, saya bilang silakan karena kan saya tidak apa tidak paham kalau yang begini. Kita bukan orang hukum berdua nih. Ya, ya. siap. Nah, mereka mengambil sikap untuk membuat laporan menggugat ke PT UN. Nah, itu sudah didaftar hari apa saya lupa, tetapi bersidangnya dipastikan sudah dibalas. Bersidang hari Rabu tanggal 12 Agustus ya, Rabu ya. Ya. Jam 30. Ayo rame-rame semua masyarakat lihat gitu. Kita kawal ya. Betul. Nah, karena ini kita nggak mau ada permainan-permainan lah ya. Yang tadi saya katakan, saya juga tanda kutip curiga kok bisa proses daripada kemarin itu 1 hari bisa selesai sampai dapatkan jasa itu ya, dokumen-dokumen tadi. Itu saya tanda kutip, nggak tahu lah ya itu perlakuan khusus atau apa. Nah, jangan-jangan nanti begitu juga nih, ya. Nah, maka kita kawal dan juga kan kita lihat aja perabit-perabit panjang sebagainya. Nah, dari semua rangkaian ini, Bang, saya melihat ya bagaimana kisahnya Mas Roy Suryo 2023 itu ya, ketika beliau itu dengan ternyata kalau melihat sejarah kan itu pernah juga melakukan hal-hal yang apa ya licin lah ya, licin. Apa bahasanya gitulah ya. Kita nggak menduga apa-apa, tapi kan faktanya ada melakukan tindakan pidana ya. Nah, ini mirip-mirip dengan apa yang dilakukan terhadap Bang Bill itu ya. Kan mencemarkan nama baik, kalau ini saya lupa lah apa. Nah, pokoknya undang-undang ITE juga sebenarnya ya. Nah, sama. Jadi terbiasa saya lihat kalau orang sudah pernah melakukan, menurut saya, pandangan kacamata saya ya, itu jadi seperti terbiasa ya. Dan ini, bahkan ini, dugaan ini ya, kan Bang Yahya nanya ini. Dugaan saya, justru yang ini yang duluan masuk diproses, yang laporan. Karena ini nggak ribet, karena langsung siapapun bisa lihat ya. Pernyataan bagaimana, ucapannya bagaimana, ya kan, langsung gitu. Nah, ini saya pikir ini 12 Agustus ya Pak ya, 12 Agustus ya sidang ya. Yes, karena masyarakat sudah panas, maksudnya apa ya, tergerak nih orang, menurut mereka ini. Ada orang bikin ribut-ribut terus, ya, sementara negara kita lagi sulit, kita ingin berjuang rame-rame ya, untuk memperbaiki kondisi negara, tetapi bikin ribut-ribut, siapa sih ini kan gitu. Nah, dilihat oleh masyarakat, oh ternyata mengatakan dokter, terus peneliti, kok begini orangnya, kok bisa-bisanya menurut Perkomhan itu ya, kok bisa-bisanya memperoleh gelar itu, padahal melanggar aturan. Nah, itu yang salah satunya digugat. Ini jadi kalau nggak salah yang digugat itu kan rektor UNJ Pak. Yang digugat itu kan rektor UNJ ya.
Berarti Ya, terkait kemudian hubungannya dengan apa Roy Suryo itu adalah ijazahnya kira-kira ataukah memang prosesi yang meluluskannya? nah itu kan banyak tuh gugatannya. Yang pasti itu pihak terintervensi itu kan si Roy Suryo Ya. karena ijazahnya dia dan gelarnya dia ya. Mm-mm. Nah, itu setelah dimaknai dari berbagai hal, eh, termasuk dugaan-dugaan plagiat katanya ya. Kalau kita kan Iya. waktu itu nggak sampai ke sana ya. Mm-mm. Penelitian kita mau status mahasiswa. Mm-mm. Karena kemampuan kita pun, Bang Yahya, saya, Bang Bil, kemampuan kita kan hanya membaca daripada aturan ya. Mm-mm. Bukan sampai kepada eh, teknologi IT seperti itu atau apa Ya. ya, plagiat. Dan bahkan Enggak. sudah ada Jadi, tim ahli forensik ya yang menyatakan bahwa itu plagiarisme itu sangat tinggi, Pak. Dan itu yang ya, menyatakan dan saya juga pernah mewawancarai daripada Bang Joshua Sinambela dan Bang Roni Teguh. Dan itu juga sudah di-up ke publik, artinya kita juga berhak kemudian meng-up kembali ke publik ya, bahwa itu adalah ya. 60% misalkan plagiarismenya dan sebagainya kira-kira. Nah, artinya kan walaupun memang misalkan Pak Dokter Bang Bill dan teman-teman itu hanya terkait dengan mempermasalahkan atau menanyakan status mahasiswa yang saat itu sedang dalam pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, tapi tidak dikeluarkan, tidak di drop out, tapi kemudian di follow up oleh tim ahli forensik ternyata itu nyambung juga terkait dengan plagiarismenya. Apalagi plagiarisme ini juga pernah dinyatakan oleh Roy Suryo bahwa ketika plagiarisme itu katanya tidak bisa ditolerir lagi, itu harus di drop out. Tahu-taunya ketika diteliti oleh ahli forensik dua ini ternyata plagiarismenya tinggi banget gitu, Pak. Jadi gini, benar Bang Yahya ya. Kami itu ketika akan mensubmit apa ya, memasukkan ke repositori untuk bisa ujian terbuka ya, ujian. Setiap ujian itu, Pak, kita ada persetujuan plagiat itu Hmm. dari bagian ujian sempro, ujian hasil, ujian tertutup, ujian terbuka. Jadi 4 kali kita diuji gitu ya, Oh. plagiatnya. Ya. Hmm. Dan itu sebelum ujian. Hmm. Nah, kemarin saya melihat dari video yang ya itu kita alhamdulillah Bang, jadi mereka buat video, jadi kita tahu nih. Kan Hmm. mereka buat itu baru diserahkan disertasinya dan juga baru ditandatangani ujian plagiatnya kapan ini gitu kan, uji plagiatnya kan harusnya Hmm. sebelum, nah Oh. sebelum ujian kok Oke. ini baru kemarin ya Oke. kan. Nah, ini tanda tanya ya, tanda tanya. Oh Nah, iya. seharusnya kan Hmm. 4 kali Hmm. ya, 4 kali uji. Nah, kita itu ini 4 kali uji ini stres. Kenapa? Karena ada juga uji dari dari promotor ya, suruh perbaiki. Kita perbaiki, ternyata setelah kita perbaiki dia setuju, uji plagiatnya kena. Kan Oh, bisa aja kan? iya, 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 iya. Enggak, itu kayak fine tuning, variabel dia kan. Nah, Iya, kayak kita fine tuning gitu. iya. Enggak segampang itu. Pak. Uji plagiat itu dilaksanakan sebelum ujian. Oke. Nah, ini baru gitu ya. Nah, ini kan tanda tanya ya. Kita nggak tahu jelas lah ya. Kita hanya melihat video-video yang mereka upload ya, Tapi menonton itu. tapi Roy Suryo Nah, juga menyatakan sih, Pak, menyatakan bahwa ada uji plagiarismenya di UNJ itu dan kemudian di bawah 20% memang. Menyatakan itu. kapan itu katanya? Roy Suryo itu bilang mengatakan di bawah 20% lah ya. Artinya itu sudah melewatinya dengan baik sesuai dengan standarisasi daripada UNJ, kira-kira gitu. Nah, itu yang kita perlu tahu. Apakah kemarin baru diuji atau Oh. sebelum? Nah, Nah, oke. empat. Uji plagiat itu 4 kali. Ya, ketika sempro, sebelum sebelum sempro, Hmm, sebelum nih, hmm, hmm, sebelum ujian hasil, hmm. sebelum ujian tertutup, sebelum ujian terbuka, semuanya itu sebelum. Oke. Nah, jadi kalau itu dia lakukan setelah itu, berarti ada kesalahan prosedur lagi. Hmm. Banyaklah, saya ini sebenarnya saya nggak akan ungkap lah.
Dan itu salah sedikit-sedikit. satu yang kemudian akan dibahas di dalam pengadilan kah? Yes, itu. Jadi ini berat, ya kan? Karena itu semua adalah fakta, ya, fakta, data, dan masih baru. Artinya ini kan masih fresh, ya, masih fresh banget kan? Tidak ada lagi alasan, oh udah hilang, udah ini, udah itu, atau kebakaran, gitu ya. Ya. Bapak berarti di dalam sidang nanti tanggal 12 Agustus itu PT UN itu akan dibahas juga misalkan prosedurnya ya UNJ, kemudian aturannya, kenapa kemudian meluluskan padahal aturannya demikian, atau misalkan juga plagiarismenya juga dibahas ya di situ ya Pak. Kemudian termasuk Iya, juga ya. tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa checking plagiarisme itu adalah sebelumnya harusnya ya enggak. Nah, nah, itu hal-hal yang teknis seperti itu justru nanti akan dibahas tuntas barangkali secara detail oleh pengadilan itu ya, Pak ya. Ya, kita lihat saja nanti, karena masih banyak sih. Belum lagi penyerahan sinopsis, ya. Ketika dia mengatakan kebakaran itu yang diserahkan adalah sinopsis. Yang Sinopsis itu diserahkan itu bukan diserahkan, sinopsis. ya, harusnya bukan sekarang gitu ya, bukan setelah selesai ujian. Sinopsis itu digunakan untuk, itulah yang dipakai untuk menguji. Artinya itu kan ringkasan ya. Ya. Para penguji itu membaca sinopsis, bukan membaca disertasi yang tebal itu. Oh. Nah, itu kapan kok baru diserahkan? Nah, ya Oh. kita kan tanya-tanya ya, menduga, Iya. bertanya-tanya loh. Ah, Jangan nanti orang bilang bertanya-tanya. bertanya Kita betul. bertanya, Hmm. saya bertanya, saya menjawab pertanyaannya dengan bertanya juga, kan gitu. Hmm. Ya, karena yang tahu ya bukan kita yang tahu, mereka lah yang tahu ya. Hmm. 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 Dan Kita itu semua bertanya-tanya. akan diuji di pengadilan ya. Oh, iya iya sih. Wah, ini berbahaya Kan juga dong Pak kalau gitu, Pak. ya, maka saya bilang sederhananya, ya sudahlah. Ini kalau dalam kasus, misalnya contoh aja. Ya, dalam kasus KPK kalau udah OTT ya sudahlah, gitu kan. Hmm. Hmm. Maksudnya ya, karena gelar doktor itu juga nggak apa ya, ya sudahlah, nggak bergelar doktor juga, kenapa sih? Kan gitu Pak. Dalam Hmm. hidup ini ya, Hmm. cuma janganlah mengaku-ngaku gitu ya, apa namanya, kalau sudah ada, dalam arti sudah memang apa ya, drop out, ya sudahlah. Hmm. Teman-teman tuh gak banyak itu. Ada yang melebihi batas waktu 7 tahun, ya dia drop out. Akhirnya apa? Dia kuliah lagi dari nol. Akhirnya lulusnya itu 10 tahun, 12 tahun kan, kalau di Hmm. total. Banyak Karena ya dia dari kejadian itu nol, ya. ya banget di UNJ. Ada juga ya sudahlah nggak kuat. Ada yang misalnya sudah 5 tahun, 6 tahun, masalah nggak kuat bayar UKT misalnya, uang kuliah ya, Ya. mundur. Kan banyak kasus gitu. Artinya apakah dia jadi hina kalau tidak jadi dokter? Teman-teman saya yang nggak jadi dokter, nggak juga kan? Biasa saja. Hmm. Tetapi akan martabat seseorang apabila mau jujur. Benar Hmm. nggak Bang? Hmm. Hmm. Apa yang lebih tinggi di dunia ini selain daripada jujur? Kelakuan Hmm. orang. Betul. Jujur aja. Bukan jadi dokter yang mulia. Yang mulia itu kalau orang jujur kan. Betul, 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 betul. Itu saja sih. Sederhana gitu. Hmm. Saya kira ini sangat berbahaya juga ya di dalam persidangan nanti gugatan ini ya Pak ya. Karena ini kan juga yang menggugatkan pihak pengacara-pengacara senior juga salah satunya ya. Dan banyak sekali saya kira bukan salah satunya. Dan yang digugat adalah rektor UNJ dan kemudian pasti itu akan disandingkan langsung dengan gelar doktoral daripada Roy Suryo. Yes. Begitu Bang. Wah. Nah itu yang kasihan. Kasihan akhirnya ditarik-tarik nih UNJ. Jadi Perkomhan ini yang digugatnya ya benar ya UNJ Hmm. sebagai institusi negara yang kenapa memberikan apa gelar ataupun ijazah, padahal di tengah-tengah ada permasalahan yang Hmm. melanggar peraturan rektor. Sederhana itu sih, Ya. secara ringkasnya seperti itu kurang lebih. Kalau detail-detailnya ya biar di pengadilan PT UN aja lah.
Betul. Saya sih melihatnya Bapak Bang Bil dan kawan-kawan itu begini sih Pak ya. Terkait misalkan dahulu ada sebuah histori pemaksudan rektor anggap dan semua orang juga tahu ya Pak ya. Kita tidak menginginkan bahwa ada yang kedua kalinya dan kita juga sepertinya juga wajib apa namanya menjaga daripada institusi pendidikan di Indonesia. Salah satunya UNJ itu kan punya kita semua karena memang punya negara kira-kira ya. Nah, yang terpenting adalah di dalam situasi ini, kondisi ini adalah bahwa di dalam suatu institusi apapun atau manapun, ketika ada seorang oknum yang kemudian menyalahgunakan, maka kemudian harus diberantas tuntas. Ketika ada oknum yang justru menyelewengkan sebuah kebijakan yang tidak seharusnya dilakukan, justru ini harus dihabisi. Kira-kira. Nah, apabila ada sebuah praktek, misalkan praktek yang tidak sesuai dengan aturan, ternyata kemudian anggap diloloskan, berarti kan ada apa? Nah, ketika ada apanya, ada identifikasi dengan oknum, maka juga harus diselesaikan, ya. Ya, betul, betul. Saya juga sebenarnya nih ya, Bang ya, sebenarnya nih sekalian Ya. siapa tahu Mas Roy Suryo juga menonton ya. Saya tidak ada keinginan untuk misalnya memenjarakan atau apa, Hmm, enggak ada. Hanya ingin beliau ini mengakui aja, jujur aja ya, hmm, dan udahlah, maksudnya nggak usah bikin negara ini lagi apa susah begini, ada rame-rame yang hmm, dampak ya, saya tidak ya. menuduh beliau melakukan, tapi dampaknya ya, bukan menuduh melakukan, hanya saja dampaknya itu perpecahan, buat orang Hmm, pusing gitu, pecah, tetangga saya dengan tetangga satu dua berantem, teman yang ini dengan ini bermusuhan, hmm, ya hmm. hanya gara-gara ini. Jadi hentikan ya, kemudian akui bagaimana sebenarnya gelar doktornya, Ya. dan itu sudah nanti urusan laporan saya ke polisi saya cabut Hmm, dengan catatan saya cabut, dan beliau mengatakan itu semua di media ya, sampaikan bahwa apa kejujuran dengan jujur apa yang terjadi ya sebenarnya, dan juga meminta maaf ya di media, ya saya cabut aja, tetapi biaya-biaya pencabutan ya dia yang bayar lah ya, seperti sama itu. dari rokok. Oh, gitu. Ya, lanjut Pak Dokter. Nah, jadi tidak ada misalnya, wah saya benci banget nih sama Presiden, enggak. Selesaikan aja kejujuran. Ya, ngomong aja, bicara di media mainstream lah, misalnya Kompas atau apa ya. Sampaikan bahwa apa sebenarnya yang terjadi di 2023 dan bagaimana sebenarnya. Ya, ya sudah, selesai dan mundurlah sebagai gelar memperoleh gelar tersebut, kembalikanlah ijazah dan sebagainya kan. Kan sederhana, maka laporan saya pun akan saya cabut itu yang terkait reaksinya beliau, itu reaksinya Roy Suryo yang mengata-ngatakan saya seperti hewan tadi, saya cabut Nah, dengan catatan tadi biaya yang terkait ya dia yang gitu. membayar. Itu saja sih, sederhana, sederhana. Dan hentikan rame-rame ini supaya kita bisa membangun negara ini. Ya. Negara ini udah pusing ya, ekonomi lagi Ya. sulit. Kenapa buat pusing lagi gitu? Ini kan kalau ribut-ribut datang ke pengadilan apa rame itu biaya loh itu Bang Yahya. Coba kalau biaya yang mereka keluarkan itu, Betul. ya saya nggak tahu apakah ada ponin, apakah mereka patungan, ya biaya untuk itu dialihkan buat orang miskin yang banyak tidak bisa bersekolah, ya banyak yang tidak makan, dialihkan ke sana, Hmm, hmm. kan bagus negara ini. Buat apa sih gitu? Buat cari-cari panggung, saya udah punya panggung, Nah, panggung ijazah. ya, betul. Itu aja sih. Baik, baik, Pak Dokter. Poinnya kita sudah dapatkan ya. Semoga apa ya, ini menjadi pelajaran buat publik semuanya tanpa terkecuali bahwa apa yang misalkan Bang Bill, Pak Dokter dalam hal meneliti ini, dalam ranah kemudian mencari sebuah kebenaran yang sesungguhnya dan kemudian menjadi edukasi buat publik bahwa ketika ada sesuatu yang sifatnya demikian dan itu menyinggung oknum yang tidak benar, anggap seperti itu, maka kemudian harus diperjuangkan untuk menyelesaikannya. Ya, baik, Pak Dokter, Yes. terima kasih waktunya sudah mengganggu. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat publik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.